Setiap tahun gaji Anda mungkin naik, tapi anehnya, cicilan rumah terasa semakin mencekik dan tabungan untuk masa depan semakin sulit untuk ditambah. Anda tidak sendirian. Ini bukan perasaan Anda saja. Ini adalah sebuah data. Sebuah gejala dari apa yang kami sebut sebagai kiamat kelas menengah. Sebuah proses di mana tulang punggung ekonomi sebuah negara sedang dihancurkan secara perlahan dari dalam. Dan di video ini, sisi tengah akan menunjukkan buktinya, bahwa kehancuran kelas menengah ini bukanlah sekadar krisis ekonomi biasa. Ini adalah tanda pertama dan paling nyata bahwa skenario Indonesia bubar di tahun 2030 yang banyak ditakutkan sebenarnya sudah dimulai dari kondisi dompet Anda saat ini. Tetap di sini, karena kita akan membongkar data-data mengerikan di baliknya. Anda yang sedang menonton video ini, kemungkinan besar, oleh negara dan oleh Bank Dunia, digolongkan sebagai kelas menengah. Data Badan Pusat Statistik terbaru mungkin menyebut, jika pengeluaran bulanan keluarga Anda berada di antara 5 hingga 20 juta rupiah, selamat, Anda adalah bagian dari tulang punggung ekonomi bangsa. Sebuah label yang terdengar membanggakan di atas kertas. Tapi mari kita jujur pada diri kita sendiri. Apakah label itu terasa nyata saat Anda melihat tagihan kartu kredit di akhir bulan? Ataukah setiap tanggal gajian, uang itu hanya sekadar numpang lewat untuk membayar cicilan KPR yang tenornya 25 tahun, cicilan mobil yang bunganya terus berjalan, SPP anak yang setiap tahun ajaran baru selalu naik, dan berbagai tagihan lainnya? Karena inilah kebenaran yang tidak nyaman. Anda mungkin bukan kelas menengah. Anda dan saya adalah bagian dari kelas pekerja dengan cicilan mahal. Sebuah kelompok masyarakat yang secara angka statistik terlihat mapan, namun secara realita finansial hanya siap terjun ke jurang kebangkrutan. Sebuah generasi yang bekerja lebih keras dan lebih lama dari generasi orang tua mereka justru merasa lebih miskin dan lebih tidak aman. Jawabannya adalah karena ada 3 mesin penggerus raksasa yang bekerja tanpa henti 24 jam sehari untuk menghancurkan kekayaan dan masa depan Anda. Mesin penggerus pertama adalah inflasi aset. Gaji Anda, jika beruntung, mungkin naik 5-7% setahun. Tapi coba kita lihat data kenaikan harga rumah di kota-kota pinggiran Jakarta atau di kota besar lainnya dalam 5 tahun terakhir. Angkanya bisa dengan mudah mencapai 50 hingga 100%. Artinya, setiap kenaikan gaji yang Anda dapatkan langsung dilahap habis oleh kenaikan harga aset yang paling fundamental yang ingin Anda beli. Sistem ini secara matematis dirancang agar Anda terus menyewa atau terikat pada cicilan KPR yang mencekik hingga Anda tua. Mesin penggerus kedua adalah inflasi biaya hidup layak dan biaya anak. Ini adalah inflasi tersembunyi yang tidak selalu tercatat oleh BPS. Ini adalah biaya untuk memberikan anak Anda pendidikan yang bagus, yang seringkali berarti sekolah swasta karena sekolah negeri dianggap penuh atau kualitasnya diragukan. Ini adalah premi asuransi kesehatan yang terus naik setiap tahun karena Anda tidak cukup percaya pada sistem jaminan kesehatan nasional. Ini adalah tekanan sosial untuk memiliki kendaraan pribadi karena sistem transportasi publik yang tidak manusiawi. Biaya-biaya ini bukanlah sebuah kemewahan, tapi sudah menjadi standar minimum untuk bisa disebut sebagai keluarga kelas menengah di Indonesia. Dan mesin penggerus ketiga adalah stagnasi upah real. Penting untuk membedakan antara gaji nominal dengan upah real. Gaji nominal adalah angka yang tertera di slip gaji Anda. Upah real adalah daya beli sesungguhnya dari angka tersebut. Jika tahun ini gaji nominal Anda naik 5%, tapi harga beras, telur, bensin, biaya sekolah, dan cicilan rumah secara total naik 7%, maka secara real Anda sebenarnya menjadi 2% lebih miskin dari tahun lalu. Ketiga mesin inilah yang bekerja serempak, memastikan bahwa sebanyak apapun Anda bekerja, sekeras apapun Anda berusaha, Anda hanya akan terus berlari di tempat di atas sebuah treadmill ekonomi yang kecepatannya terus bertambah. Anda tidak maju, Anda hanya semakin kelelahan. Ketiga mesin penggerus itulah yang membuat Anda terus berlari di tempat hingga kelelahan. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ini semua terjadi secara alami
atau ada sebuah desain sistemik di baliknya? Untuk menjawabnya, kita harus berani menunjuk siapa saja pelaku yang bertanggung jawab atas terciptanya kondisi ini. Pelaku pertama adalah kebijakan negara yang lebih pro-korporasi, bukan pro-keluarga. Selama bertahun-tahun, pemerintah sangat fokus memberikan berbagai insentif untuk korporasi-korporasi besar dengan harapan bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi. Mulai dari kemudahan izin, keringanan pajak atau tax holiday, hingga subsidi energi. Tujuannya terdengar mulia, tapi di saat yang sama, kebijakan yang secara langsung mendukung fondasi sebuah keluarga kelas menengah seperti penyediaan perumahan publik yang massal dan terjangkau, sekolah negeri berkualitas yang merata, atau transportasi publik yang manusiawi, justru terasa lamban dan tidak menjadi prioritas. Program seperti Tapera, yang tujuannya untuk perumahan rakyat, pada praktiknya justru dirasa menjadi beban iuran tambahan, bukan solusi nyata. Pelaku kedua adalah sistem perbankan dan finansial yang menciptakan jebakan utang konsumtif. Perhatikan betapa mudahnya Anda, sebagai seorang karyawan dengan slip gaji, untuk mendapatkan kartu kredit, pinjaman tanpa agunan, atau limit pay later yang besar. Pintu untuk berutang demi kebutuhan konsumtif dibuka selebar-lebarnya. Tapi coba ajukan pinjaman untuk modal usaha kecil-kecilan, atau ajukan KPR pertama Anda. Prosesnya akan jauh lebih sulit, bunganya terasa mencekik, dan syaratnya berbelit-belit. Sistem ini secara inheren lebih mendorong Anda untuk menjadi seorang konsumen, bukan seorang produsen atau pemilik aset. Dan pelaku ketiga adalah kegagalan sistem pendidikan dalam menciptakan nilai tambah. Setiap tahun, universitas di Indonesia meluluskan ratusan ribu sarjana. Ini menciptakan surplus atau kelebihan pasokan tenaga kerja terdidik. Namun, skill yang mereka miliki seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan industri yang berkembang cepat. Akibatnya, terjadi persaingan yang brutal untuk memperebutkan jumlah lapangan kerja kerah putih yang terbatas. Dan dalam hukum ekonomi, ketika pasokan tenaga kerja melimpah sementara permintaannya sedikit, maka gaji akan sulit untuk naik secara signifikan. Jadi, kita sudah melihat mesin penggerusnya, dan kita sudah mengidentifikasi para pelaku di baliknya. Sebuah kombinasi yang salah prioritas, sistem perbankan yang menjebak, dan sistem pendidikan yang gagal. Mungkin Anda berpikir, ini semua adalah masalah finansial pribadi, masalah cicilan saya, masalah biaya sekolah anak saya. Apa hubungannya semua ini dengan narasi besar di judul video ini? Indonesia bubar? Disinilah kita akan menarik benang merahnya. Karena kehancuran sebuah bangsa seringkali tidak dimulai dari invasi militer, tapi dari pembusukan kelas menengahnya. Benang merah pertama adalah matinya mesin konsumsi dan penerimaan pajak. Anda harus paham, kelas menengahlah yang menjadi mesin utama penggerak roda ekonomi. Merekalah yang membeli mobil baru, yang mengisi kafe-kafe dan restoran, yang berlibur di akhir pekan, dan yang paling penting, merekalah kelompok pembayar pajak penghasilan, PPH. Individu terbesar dan paling taat di negeri ini. Jika kelas menengah ini bangkrut, artinya mereka tidak punya lagi uang untuk dibelanjakan, selain untuk kebutuhan pokok dan tidak lagi memiliki penghasilan kena pajak, maka roda ekonomi akan berhenti berputar, dan penerimaan negara dari pajak akan anjlok drastis. Negara akan kehilangan sumber pendapatan utamanya. Benang merah kedua, yang lebih dalam dari sekadar uang, adalah erosi total kepercayaan dan robeknya kontrak sosial. Kelas menengah adalah kelompok masyarakat yang paling terdidik, paling taat aturan, dan paling percaya pada janji-janji masa depan. Mereka adalah kelompok yang paling percaya pada kontrak sosial, yaitu sebuah kesepakatan tak tertulis di mana mereka setuju untuk bekerja keras, mengikuti aturan, dan membayar pajak, dengan harapan negara akan memberikan imbalan berupa stabilitas, keamanan, dan sebuah masa depan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Ketika mereka menyadari bahwa kontrak itu palsu, bahwa sekeras apapun mereka bekerja, mereka tetap akan tergerus oleh sistem, maka kepercayaan mereka pada negara akan luntur. Mereka akan menjadi sinis, apatis, dan merasa telah dikhianati oleh sistem yang seharusnya mereka topang. Dan inilah benang merah ketiga. Kelas menengah yang marah adalah pemicu revolusi.
Jika kita melihat buku-buku sejarah, krisis besar atau revolusi di banyak negara, termasuk reformasi 1998 di Indonesia, seringkali tidak dimulai oleh kaum paling miskin yang sibuk bertahan hidup, atau kaum paling kaya yang nyaman dengan status quo. Revolusi seringkali dipimpin atau dipicu oleh para mahasiswa dan kelas menengah yang terdidik, yang memiliki kesadaran politik, dan yang merasa masa depan mereka telah dirampas. Ketika kelompok yang paling stabil dan paling percaya pada sistem ini sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan, ketika mereka merasa marah dan terkhianati, mereka akan menjadi kekuatan sosial yang paling radikal dan paling berbahaya bagi stabilitas sebuah negara. Inilah jalan tol yang sangat cepat dari dompet yang bangkrut menuju sebuah negara yang bubar. Melihat bagaimana kerapuan finansial kelas menengah bisa menjadi jalan tol menuju kehancuran sebuah negara, kita tidak bisa hanya berhenti pada diagnosis. Kita harus bicara tentang obatnya. Sebuah solusi yang bukan sekadar basa-basi, melainkan solusi yang sepadan dengan besarnya masalah yang kita hadapi. Solusinya adalah sebuah perombakan total terhadap prioritas negara. Jika pemerintah serius ingin menyelamatkan kelas menengah dari kehancuran, maka mereka harus berani melakukan intervensi kebijakan yang selama ini dianggap tabu. Misalnya, program perumahan rakyat massal yang benar-benar dikelola oleh negara untuk mengontrol harga, bukan diserahkan pada mekanisme pasar yang luas. Atau melakukan reformasi total sistem kredit pemilikan rumah, KPR, agar lebih berpihak pada pembeli rumah pertama, bukan pada investor properti. Dan yang terpenting, merombak total jalur pendidikan kita agar setiap lulusan memiliki keahlian nyata yang dihargai tinggi oleh industri. Pada akhirnya, kiamat kelas menengah bukanlah sebuah ramalan masa depan, tapi sebuah proses yang sudah dan sedang terjadi saat ini. Mengabaikan jeritan dan kelelahan mereka sama saja dengan mengabaikan sirene peringatan tsunami sebelum gelombang besar yang sesungguhnya datang menerjang. Ini membawa kita pada pertanyaan debat terakhir. Untuk menyelamatkan kelas menengah dari kehancuran, mana yang harus menjadi prioritas utama pemerintah saat ini? Mengintervensi pasar secara paksa dengan menetapkan harga maksimal properti atau menaikkan upah minimum regional secara drastis, meskipun berisiko membuat investor tidak nyaman? Ataukah fokus membangun fondasi jangka panjang dengan merombak total sistem pendidikan dan membangun transportasi publik massal untuk menekan biaya hidup, meskipun hasilnya baru akan terasa 10-15 tahun lagi? Tuliskan pilihan dan argumen Anda di kolom komentar. Mari kita berdiskusi. Sampai jumpa di sisi tengah berikutnya.